Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jabong Wiraputra dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu materi mengenai termodinamika, yaitu kerja pada beberapa sistem termodinamika. Definisi kerja. Kerja merupakan pergeseran pada suatu sistem karena beraksinya gaya. Jumlah kerja sama dengan hasil kali antara gaya dengan komponen arah pergeseran yang sejajar dengan gaya itu. Jika hasil sistem secara keseluruhan menimbulkan gaya pada lingkungannya dan terjadi pergeseran, kerja yang dilakukan pada sistem disebut kerja eksternal. Jika kerja yang dilakukan oleh bagian sistem pada bagian sistem yang lain disebut kerja internal. Selanjutnya, definisi proses kuasi statik. Untuk menggambarkan keadaan sistem selama berlangsungnya proses dengan koordinat sistem yang berhubungan dengan sistem secara keseluruhan, maka proses tidak boleh diakibatkan oleh gaya tak setimbang yang berhingga. Idealnya kita hanya mengubah sedikit gaya eksternal yang beraksi pada sistem sehingga gaya tak seimbangnya dan perubahan sistemnya sangat kecil. Proses dengan cara ideal ini disebut kuasi statik. Proses kuasi statik merupakan suatu pengidealan yang dapat diterapkan untuk segala sistem termodinamik. Selanjutnya, kerja terhadap perubahan volume pada sistem hidrostatik. Sistem hidrostatik dalam silinder dengan piston yang bergerak, sehingga piston dapat berinteraksi. Piston ini berluas penampang A dan gaya F sama dengan PA. Lingkungannya juga menimbulkan gaya yang menentang gaya pada piston, namun gaya lawan ini hanya boleh berbeda sedikit dengan gaya F. Piston bergerak sejauh dx dalam arah yang berlawanan dengan gaya F, maka timbul gaya infinitesimal, yaitu dW sama dengan min PA dx, yang dimana AdX sama dengan dV, sehingga dW sama dengan min PdV. Kemudian gambar 3.1, gas di dalam suatu sistem yang melakukan kerja. Ketiadaan kesetimbangan kimia dan adanya disipasi tidak melarang kita untuk menuliskan dW sama dengan min PdV, dengan P menyatakan tekanan sistem. Namun ketiadaan kesetimbangan mekanis menyebabkan persamaan dW sama dengan min PdV tidak berlaku karena tekanan sistem tidak lagi menentu. Persamaan itu dapat diterapkan untuk sistem hidrostatik berbentuk sembarang yang sedang memuai atau menyusut. Dalam proses kuasi statik berhingga dengan perubahan volume dari VI ke VF, kerja didefinisikan W sama dengan min integral batas bawah VI batas atas VF P dV. Karena perubahan volumenya dilakukan secara kuasi statik, tekanan sistem P pada setiap saat sama dengan tekanan eksternal dan merupakan suatu koordinat termodinamik. Jadi, tekanan diungkapkan sebagai fungsi dari T dan V dengan memakai persamaan keadaan. Di sepanjang suatu lintasan kuasi statik tertentu, kerja pada sistem ketika berubah dari VI ke VF dinyatakan sebagai WIF sama dengan min integral batas bawah VI batas atas VF P dV. Sedangkan dari F ke I sepanjang lintasan yang sama tetapi arah yang berlawanan menghasilkan kerja sebesar WFI sama dengan integral batas bawah VF batas atas VI PdV.
Dari hasil integrasi dari persamaan digunakan untuk proses kuasi-statik, maka akan memenuhi WIF sama dengan min WFI. Hubungan antara tekanan dan volume sistem dalam suatu proses kuasi-statik dapat dinyatakan dalam sebuah grafik antara P dan V yang dikenal sebagai diagram PV seperti gambar 3.2 di bawah ini. Gambar 3.2 diagram PV, luas bagian yang diarsir menyatakan besar kerja untuk perubahan volume dV. A. Kurva 1 ekspansi, B. Kurva 2 pemampatan, dan C. Siklus diagram PV. Lalu kerja hidrostatik bergantung lintasan. Pada diagram PV gambar 3.3, keadaan setimbang awal dan keadaan setimbang akhir sistem hidrostatik digambarkan oleh dua titik I dan F. Pada proses isobarik, tekanan P sama dengan konstan, diperoleh W sama dengan min P integral batas bawah V1 batas atas V2 dV sama dengan min P dikali V2 kurangi V1. Pemampatan isotermal yang kuasi-statik dari gas ideal P sama dengan nRT per V. Jika P disubstitusikan, maka diperoleh W sama dengan min integral batas bawah VI batas atas VF nRT per V dikali dV. Dan karena T konstan, maka diperoleh W sama dengan min nRT integral batas bawah VI batas atas VF dV per V, atau W sama dengan min nRT ln VF dibagi VI. Selanjutnya, dalam logaritma biasa diperoleh W sama dengan min 2,3 nRT log VF dibagi VI. Karena proses isotermal PV sama dengan nRT sama dengan C, maka harga P sama dengan C per V atau P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Maka W sama dengan min integral PdV sama dengan min integral batas bawah V1 batas atas V2 C per V dikali dV sama dengan min C ln V2 per V1 sama dengan min nRT ln P1 per P2. V merupakan fungsi T dan P, yaitu V sama dengan F dalam kurung T, P. Maka diferensial totalnya dV sama dengan dV per dTP dikali dt plus dV per dPT dikali dP. Untuk proses isotermal, maka T bernilai konstan, berarti dt sama dengan 0, sehingga dV sama dengan dV per dPT dikali dP. Kemudian koefisien ketermampatan isotermal adalah dV per dPT sama dengan min Kv. Maka persamaan 3.15 sama dengan dV sama dengan min Kv dikali dP. Kerja pertambahan tekanan isoterm kuasi-statik pada zat padat sama dengan W sama dengan min integral batas bawah PI batas atas PF P dV sama dengan integral batas bawah PI batas atas PF
dikali K V P dP. Perubahan dalam V dan K pada temperatur tetap dapat diabaikan. Jadi W setara dengan K kali V per 2 dikali P kuadrat F dikurangi P kuadrat I. Volume sama dengan massa dibagi dengan kerapatan rho. Dapat ditulis W setara dengan M kali K per 2 rho dikali P kuadrat F dikurangi P kuadrat I. Selanjutnya, kerja pada sistem sederhana lainnya. Sistem PVT menyatakan kerja pada bentuk diferensial, yaitu dW sama dengan P dV, di mana P sama dengan variabel intensif dan V variabel ekstensif. Jika variabel intensif diberi simbol Y dan X untuk variabel ekstensif, maka kerja oleh sistem diperoleh dW sama dengan Y dX. Kemudian tabel kerja pada sistem sederhana. Pada tabel tersebut terdapat koordinat intensif, koordinat ekstensif, serta persamaan kerja dari beberapa sistem kerja, antara lain sistem hidrostatik, kawat tegang, selaput permukaan, sel listrik, lempengan dielektrik, dan batang paramagnetik. Yang terakhir yaitu contoh soal. Contoh yang pertama, 1 mol gas ideal mengalami proses isotermal hingga volumenya menjadi 2 kalinya. Jika R adalah konstanta gas molar, maka kerja selama proses tersebut adalah penyelesaian menggunakan rumus W sama dengan min nRT ln dikali V2 per V1, sehingga menjadi min 1 mol RT ln 2. Kemudian contoh yang kedua, 2000 per 693 mol gas helium pada suhu tetap 20 derajat Celcius mengalami perubahan volume dari 2,5 liter menjadi 5 liter. Jika R sama dengan 8,314 Joule per mol Kelvin dan ln 2 sama dengan 0,693, tentukan kerja yang dilakukan gas helium tersebut. Penyelesaian: gunakan rumus kerja yang mengalami proses ekspansi secara isotermal, sehingga W sama dengan nRT ln V2 per V1 sama dengan 2000 per 693 dikali 8,314 dikali 300 Kelvin dikali ln 5 per 2,5, sehingga diperoleh hasil 4,99 kJ. Terima kasih, semoga bermanfaat.